kiranya kita boleh bertemu pada saat ini dalam reses ini dalam keadaan sehat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Simbolon yang sudah memfasilitasi pertemuan ini dan memberikan tempat. Demikian juga kepada Bapak Pendeta Silayan. Tadi dikatakan Bapak Pendeta Jai tapi tidak bisa hadir, dan semua pengurus aktivis dari ketiga gereja ini, juga jemaat dari ketiga gereja ini, kami menyampaikan terima kasih untuk waktu yang diberikan sehingga kita pada saat ini boleh mengadakan reses. Bapak Ibu sekalian, seperti dikatakan oleh Pak Pendeta Lorenzus tadi, bahwa ini mungkin bukan kali pertama lah kita bertemu dalam reses, karena memang kami diberi kewajiban untuk mengadakan reses di luar masa sidang, dan untuk kali ini reses ketiga ini. Dalam reses ini tadi satu ketiga ya, tahu keempat ya, tadi ketiga ya, keempat, reses keempat dari 8 kali pertemuan yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, mungkin saya berharap reses ini tidak terlalu formil lah. Walaupun tadi lagu Indonesia Raya dinyanyikan udah kayak tentara, kita nanti pulang aja angkat 3 bulan semua pulang. Kamu semua kita kayak menurut Pak Prabowo semua angkat 3 bulan. Jadi santai aja lah. Ini lebih kepada silaturahmi untuk kita boleh bertemu sapa satu dengan yang lain, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ya kita coba diskusikan. Tapi mungkin sebagai wakil Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan beberapa hal perkembangan di provinsi, khususnya dalam periode ini. Kami harus secara terus terang bahwa sedikit agak lebih berbeda dari periode-periode sebelumnya. Pada periode ini, yaitu pemerintah melakukan reorientasi program. Jadi ya ada pro kontra di masyarakat, tapi menurut kami ini tujuannya baik. Kita kan mendengar ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang dananya cukup besar ya. Ini kalau MBG hampir 1 triliun tiap hari untuk dana ini. Seluruh Indonesia besar. Ini baik supaya tujuan Pak Presiden adalah supaya generasi mendatang itu kemudian tidak kekurangan gizi, karena yang terjadi sekarang kepada anak-anak yang diasuh oleh anak-anak sekarang menentukan mereka sekian tahun ke depan. Itu tujuan mulianya. Bahwa itu kemudian menyerap anggaran yang begitu besar, itu memang merupakan konsekuensi. Jadi karena ada tujuan, ada reorientasi dari kebijakan, maka hal-hal lain yang dianggap tidak prioritas ini ada pemotongan, ada yang sering disebut dengan efisiensi. Sehingga program-program itu tidak semua lagi bisa dilaksanakan seperti yang sebelumnya. Pada periode ini kami sendiri misalnya dulu kami bisa mengusulkan misalnya 10. Pada periode ini kami mengusulkan tidak bisa lagi 10, sudah 5. Dalam perjalanan yang 5 pun dipotong juga 50% gitu yang diusulkan. Ini yang kami alami. Walaupun sudah masuk di APBD, masih ada yang dipotong. Tapi itu memang karena adanya, kita juga diberikan alasan. Ada reorientasi program. Jadi kadang-kadang memang kalau ada program baru, kadang-kadang memang selalu ada risiko yang muncul ya. Tadi pagi di tempatnya Pak Abosan, kami mendengar dari masyarakat ada guru-guru yang ada sekolah SMK 11 dibangun, gurunya kurang, tapi siswanya mana? Gurunya kurang. Karena kita nggak bisa menambah guru sekarang. Guru honorer banyak yang kemudian
kemudian tidak dirumahkan karena tidak ada menggaji dari anggaran yang tersedia itu, tidak bisa lagi digaji karena provinsi dipotong 500 miliar dan kemungkinan akan ada pemotongan lagi dalam perjalanan ini sehingga sudah mulai dipangkas-pangkas. Sehingga bagaimana mengatasinya? Orang tua kumpul, komite jadinya yang membayar. Jadi mereka protes, ini dikasih, tapi kami bayar juga. Ya, saya pun tak bisa jawab lagi. Saya pun pusing jawabnya, bagaimana nih? Kayak gitu. Dan itu fakta. Saya beberapa waktu yang lalu ke SMK 4. Kemudian mengeluh, kepala sekolah, guru semua mengeluh. Kami ini ada guru olahraga, dia terpaksa mengajar matematik. Karena apa? Guru yang dulu mengajar matematik itu ternyata honorer, ya, tapi udah lama, udah senior, tapi dirumahkan karena tadi itu pembiayaan tadi itu. Bagaimana? Yang lebih parah ada. Kami ini banyak komputer, banyak peralatan di sekolah ini, tapi komputer itu sekarang apa itu kami nggak ada, security nggak ada yang jaga karena securitynya sudah dirumahkan, tidak ada yang ini kan. Jadi bagaimana nih? Guru-gurunya capek ngajar, ada yang habis ngajar masih garang ojek, grab apa segala macam. Bagaimana? Kepala sekolahnya bilang, kadang-kadang kami lagi demikian, kepala sekolah sama wakil-wakil kepala sekolah datang malam-malam untuk melihat apakah bagaimana. Kadang-kadang saya tertidur juga di sini, kata kepala sekolahnya. Kasihan juga kan? Kasihan juga. Nah, ini membuat kita gimana ini? Maka kita tidak sampai hati di DPRD misalnya sudah turun pokirnya dari periode sebelumnya, makin turun lagi, dipotong lagi, kita nggak sampai hati untuk menolak juga lagi karena ada fakta bahwa ada yang lebih parah lagi yang seperti tadi itu, yang guru-guru tadi itu, dan itu juga disampaikan tadi di mana tahu nanti ada yang menyampaikan supaya duluan saya sampaikan. Ini kasihan dia, guru-guru, ada guru-guru agama. Dulu kan kita kekurangan guru agama memang, yang ASN guru agama, khususnya guru agama Kristen kan ASN kan sedikit sekali. Ada Arbun misalnya di SMA 28 apa begitu, sudah sekian tahun dirumahkan, nggak bisa, nggak ada. Akhirnya kita bicara sama gubernur bagaimana ini mengatasi ini. Gubernur bicara ke dinas selama ini, mereka kepala sekolah takut kalau melibatkan komite karena sudah sering masuk orang, masuk ini, masuk media, ini pungli. Tapi akhirnya kepala dinas membuat surat bahwa bisa komite memberi sumbangan, tidak terikat, tapi tidak boleh patok gitulah, boleh memberi sumbangan dalam rangka menunjang program atau proses mengajar di sekolah. Akhirnya dibukalah peluang itu sehingga boleh. Jadi kalau sekarang ada yang komite kadang-kadang mengumpul apa itu memang diizinkan sekarang karena persoalan itu sekarang. Jadi Bapak Ibu kita berdoa lah supaya saya tetap senang juga semua program MBG bisa jalan terus, tetapi pemerintah bisa mencari alternatif lain bagaimana menutup anggaran dan menambah anggaran atau pemasukan kepada negara. Ini pajak mau dinaikin, pengusaha wah melawan juga ya kan, ini sudah naik mau dinaikkan lagi bagaimana lagi ya, ini tidak ini. Kalau kita masyarakat dipajakin, wah ini sudah pecekek lagi bagaimana. Nah, harapan kita tambang atau industri lainnya apa gitu bisa diperbesar lah pemasukan kepada negara, karena tambang itu kan miliknya Tuhan itu yang di bawah tanah itu, bukan jadi hasilkan emas dari mana, kapan dia bisa membuat emas kan, miliknya menurut Undang-Undang Dasar 45 air dan segala yang dikandung di dalam bumi itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan orang banyak gitu. Karena Tuhan punya, ya kan, nah, Tuhan yang buat batu bara gitu ya kan, diambil orang. Nah,
hanya ngambil aja dia ya kan Bapak. Jadi kalau bisa ini lebih banyak ke negara. Inilah harapan kita supaya ke depan ini bisa makin baik lah. Jadi kita kembali lagi agak normal. Makanya saya kadang-kadang dalam 2 tahun terakhir ini agak sembunyi-sembunyi juga saya. Kadang-kadang kalau dicari-cari hamba Tuhan, saya sembunyi-sembunyi. Saya pun nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. Karena udah tahu kita nanti begini, salah ngomong, pasti ini kan. Karena ternyata sekarang begitu. Dulu ya kita kalau ya walaupun harus dibagi-bagi tidak besar juga, kita dapatkan kokir untuk ini dibagi-bagi di gereja-gereja agak sedikit lebih gampang, bisa cash, bisa apa. Sekarang tidak bisa lagi, sementara ini tidak diizinkan berbentuk uang. Ini menjadi masalah, dianggap tidak prioritas. Jadi ini hibah itu tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial. Dianggap tidak ini, kalau tidak dikatakan tidak boleh, ini karena kalau dibilang tidak boleh itu bisa digugat orang ke pengadilan kan. Dia tidak dibuat begitu, dibuat jalurnya menjadi berbelok. Jadi kalau ada gereja sekarang ngasih proposal, kalau dulu proposal itu bisa saya bawa ke persidangan, kemudian kita berargumentasi supaya bisa masuk. Kalau jatah kita masih dapat ya masuk. Kalau sekarang enggak, masuk ke kita masukkan dulu ke kantor gubernur tanpa diskusi untuk melihat kalau nanti gubernur menconteng-conteng ini masuk, kemudian di SK-kan bahwa ini boleh menerima, ini belum masuk di sana ya, boleh menerima, baru nanti kita ada bawa persidangan. Ini kan menjadi masalah ini. Menjadi masalah ini, jadi dibuat jadi berat ya. Saya pun gimana ini, tapi ini menjadi keluhan untuk semua. Tetapi yang prioritas-prioritas masih bisa jalan. Prioritas-prioritas itu misalnya kalau sampai bisa tempat, saya tak bisa dijalani jalan-jalan lingkungan, masih bisa kita ini kan pembangunan mungkin kalau bersifat fisik ya, tapi tetap dalam batas-batas tertentu itu masih dimungkinkan. Tetapi sekarang kebesaran dari jatah itu aja yang diperkecil. Kalau masih bisa masuk di situ masih dimungkinkan ini. Tapi kalau yang hibah itu ini jalurnya bukan di sini lagi, jalurnya udah belok dulu kemana-mana. Baru ini yang gawat. Jadi Bapak Ibu ini saya harus bukakan, saya harus terbuka karena nanti, dan ini semuanya mengalami, bisa ditanya kepada saudara-saudara kita, anggota-anggota dewan yang lain. Malah di Provinsi Kepri itu seperti saya katakan itu, ada dinas yang Pak, anggaran kami cukup besar Pak, dinas yang cukup besar. Berapa? 20 miliar Pak. Saya bilang, oh puji Tuhan, alhamdulillah. Ya Pak, tapi dari situ gaji 19 miliar. Jadi hanya 1 miliar 1 tahun sama kami, tapi anggota saya 200 orang. Bagaimana membagi SPPD dia 200 orang begitu sekian enggak? Saya pun ya sama-sama. Gitulah kita buat. Kami pun jadi kadang-kadang mereka mengadakan peninjauan, misalnya dia harga naik, lakukan peninjauan. Wah, kami Pak, nggak ada SPPD mau padam katanya. SPPD aja nggak ada. Jadi ya itulah yang terjadi saat ini. Maka kita tetapi bukan berarti yang apa itu tidak baik. Semua mungkin masalah prioritas saja. Pemerintah melihat ini dulu yang prioritas, ini yang ini. Mungkin ada masa-masa begitu, tidak mungkin tidak selamanya juga akan begitu. Kita melihatlah nanti bagaimana ini bisa dikelola oleh pemerintah supaya lebih baik dalam masa-masa mendatang. Seperti saya katakan tadi itu, reorientasi dari kebijakan itu adalah kalau jujur, walaupun ada pro kontra, MBG itu menurut saya memang tujuannya mulia juga, bagus ininya menurut saya ya. Walaupun dalam implementasi di lapangan ada hal-hal yang biasa, di lapangan ada hal-hal yang ini mungkin butuh waktu karena ini kan program baru ya, program baru mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi persoalannya bagaimana ini diatasi, terutama masalah pendidikan guru, keberadaan guru ini menjadi masalah kita. Menjadi masalah besar ini sekarang adalah ada 1.400, sekitar 1.400 guru dan tenaga non guru, tetapi
yang honorer selama ini tidak lolos P3K, belum lolos P3K, waktu itu menunggu 3 tahun, tapi sekarang sudah ada kebijakan mereka dirumahkan. Nah, ini lebih sedih nih. Kami sekarang putar otak bagaimana cara mereka supaya ini bisa dikembalikan untuk mengajar atau menjaga sekolah. Sebagian sudah dikembalikan melalui program tadi itu komite ikut mengambil bagian, tapi tadi salah satu anggota komite udah protes juga. Saya pun ini harus sampaikan ini ke gubernur dalam laporan reses, sudah protes dari anggota komite dia. Jadi mungkin ini nanti kita cobalah, tetapi kita jangan saya terangkan ini bukan berarti kita harus putus asa atau bagaimana gitu, seperti tidak ada enggak. Secara garis besar menurut saya kehidupan berbangsa dan bernegara kita jalan, ya. Semua masih jalan. Apalagi di Batam ini lihat pembangunan masih jalan, masih jalan-jalan masih dipegang, masih diinikan, jadi masih relatif jalan. Nah, walaupun di beberapa daerah lain mungkin ada penurunan, tapi kondisi dunia juga tidak baik-baik. Ini yang Bapak Ibu dalam kesempatan ini saya ingin sharing dengan kita. Perang Amerika dengan Iran ini tidak berarti hanya mereka yang mengalami, hanya orang Iran yang apa enggak. Seluruh dunia merasakan akibat. Akibat kepada kita apa? Yang pasti bensin sudah naik. Nah, itu dulu. Yang pasti bensin ini. Ini karena dibuka sebentar selat Hormuz baru itu udah naik bensin. Kalau lama ini ditutup ini, ada kemarin itu sampai bilang 23 hari cuma kita ini bertahan ya kan, untung bisa dibuka, kemudian masuk lagi minyak apa segala macam. Ini menjadi masalah juga karena kalau naik BBM semua kan naik. Ibu-ibu lah paling tahu sekarang, udah mulai naik kan, semua akan naik karena kalau dari pupuk aja dulu ya, pupuk itu kan diproduksi oleh pabriknya membutuhkan BBM, diangkut hasilnya membutuhkan BBM, kita datang ke sana membutuhkan BBM semuanya. Maka kalau pupuk naik, ya tanaman sembako pasti naik, semua naik, akan naik. Ini tantangan besar. Kita berharap perang ini segera selesai lah, jangan terlalu lama perang-perang seperti dan lain yang berdampak kepada kehidupan semua ya. Ini negara-negara lain juga mengalami, negara-negara lain itu banyak yang juga sekarang mengalami hal-hal seperti itu. Maka kita berharap kita berbijaksana melihat hal ini. Untuk sementara ini kita mungkin bukan hanya BBD yang diirit defisiensi, itu anggaran belanja di rumah juga mungkin sudah perlu mulai lebih bijaksana. Ya jangan dulu berganti HP dalam kondisi seperti sekarang ini, tahan dulu HP itu, ini jangan berganti TV dulu, jangan berganti motor dulu, misalnya yang seperti itu sementara waktu sampai kita lihat situasi membaik, situasi membaik. Jadi tadi ada ibu-ibu di Dapur 12 bilang suaminya karena kondisi ini suaminya sudah kesulitan. Saya nggak tahu apakah sudah PHK tadi atau berkurang pekerjaannya kira-kira gitu lah, sehingga dia harus ikut menopang. Cuma dia bilang dia nggak punya keterampilan. Ada nggak pelatihan untuk keterampilan bagi kami supaya kami bisa ikut menopang ekonomi keluarga? Saya kemarin sudah masuk APBD untuk pelatihan sudah dicoret ini oleh Pemprov karena dianggap ini hold, istilahnya tidak langsung dicoret, hold katanya, hold sampai kapan nggak tahu, hold sampai tahun depan atau bagaimana. Kasihan juga bagaimana, padahal dulu pelatihan banyak kita buat sebelumnya kan,
tapi kondisinya begitu. Jadi yang berbijaksana, kita percaya, kita juga ya seperti di Alkitab juga, bunuh di udara pun Tuhan diharapkan. Jadi kita diberi tantangan memang, tapi kita juga diberi kebijaksanaan, diberikan akal untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Jadi harapan kami sementara ini kita mengikat pinggang dan berbijaksana untuk melihat, tetapi Bapak Ibu bisa saja mengusulkan, kita coba menjadikan hal-hal yang mungkin kita sampaikan, terutama yang menyangkut kehidupan di masyarakat, boleh dibukakan bagaimana ininya, seperti kondisi-kondisi seperti tadi itu di tempat. Tadi juga ada yang sampai putus sekolah, ya, sampai putus sekolah, nggak tahu kok cepat proses ini kok begitu cepat, sudah ada yang merasakan, saya nggak tahu juga. Sekolahnya di swasta, nggak sanggup lagi ini. Nah ini kita sedang berupaya supaya pindah ke negeri. Dia mungkin salah juga hitung-hitungannya, dia buat anak di sekolah di swasta, padahal hitung-hitungannya mungkin belum pas, ya. Belum pas. Jadi saya rasa itu sebagai pembuka, ya, pembuka. Tapi kita harus hidup optimis, ya. Hidup optimis. Ini perjalanan ini panjang, ya. Perjalanan kita panjang, kita harus hidup optimis. Kita berharap bahwa semua hal bisa berjalan, bisa kembali normal, ya. Dunia ini perangnya selesai, kemudian negara kita juga boleh mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru dengan adanya reorientasi program kepada program-program yang dianggap oleh pemerintah itu perlu dan sangat perlu. Tapi supaya program lain tidak tertinggal, pemerintah diberi kemampuan untuk mencari sumber-sumber baru. Ada yang saya lihat ini contoh, ya, ini supaya kita bisa menginginkan. Ada kebun-kebun sampai 250.000 hektar kebun sawit dari swasta yang ditarik oleh negara, diusahakan oleh negara dalam rangka menaikkan pendapatan negara. Karena kebun sawit itu ternyata selama ini ilegal. Banyak ada yang usaha yang membuat sawitnya di hutan tanpa izin. Setelah itu ternyata besar juga di Riau dan di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Jadi saya baru lihat dari juru bicara PKH itu, kebetulan orang Batak itu berita, sampaikan 250.000 hektar tarik oleh negara, dijadikan menjadi BUMN. Ini juga dalam rangka supaya lebih banyak pendapatan kepada negara. Mungkin ya mudah-mudahan ini bisa nanti dicari lagi sumber-sumber lain. Seperti saya katakan, mungkin ada tambang-tambang yang selama ini gelap atau setengah gelap atau belum terlalu jujur misalnya gitu. Boleh negara mengambilnya itu supaya pendapatan negara bisa lebih baik, ya. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan sebagai pembuka. Kalau ada dari Bapak Ibu, kami silakan. Demikian, terima kasih. Salam.